Wi, apa kabar semua? Ya, di video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang orang-orang yang mempengaruhi kenikmatan untuk mengkoleksi format-format musik. Mungkin ada beberapa orang di masa-masa remaja saya yang sangat berpengaruh pada pengkoleksian format musik. Terutama dulu saya ini senang sekali dengan mengkoleksi kaset. Orang-orangnya salah satunya yang pertama adalah mungkin yang paling dekat dengan rumah saya sendiri, yaitu Ko Akun. Biasa disebut Vino. Ko Akun ini tempat tinggalnya adalah di Pasar Ciwangi. Jadi bertetangga dengan saya, di mana saya kenal dengan keponakannya. Saya termasuk salah satu keponakan yang berutang budi terhadap beliau. Dan kebetulan tempat bermain kami adalah di tempat Ko Akun ini. Om Vino yang saya kenal adalah seorang kolektor musik. Karena saya mengenalnya melalui begitu banyak kaset yang dia punya, berikut piringan hitam beserta alat-alatnya. Ko Akun ini salah satu karyawan dari Atlantic Record. Dia adalah orang-orang yang berpengaruh di sana sebagai orang yang mengeluarkan, jadi si Atlantic Record ini mengeluarkan beberapa seri, kompilasi dan lain sebagainya yang diatur oleh Ko Akun ini. Sebagai yang saya tahu hanya master memproduksi satu buah kaset. Mastering kan? Mastering ya apapun lah. Master. Saya masih ingat posisi kamarnya seperti apa, tempat dia menyimpan piringan hitam, 7-innya di mana, kasetnya. Jadi ranjang, sebelahnya adalah tembok. Ranjang, tembok di sini itu dia menyimpan rak. Sengaja dibuatkan rak kaset. Tembok sebelah kiri, sebelah kanan berjumlah hampir 4.000 kaset. Piringan hitam juga. Piringan hitam, berikut piringan hitam yang lain, alat-alat rekam yang lain. Menjadikan sesuatu yang apa ini gitu ya. Jadi kasarnya pas dilihat sesuatu yang begitu menarik sekali. Karena pas saya lihat ini kaset yang bertumpuk dengan sangat rapi, dimulai dengan abjad, dimulai dengan huruf A sebelah sini sampai diakhiri huruf Z di sebelah tembok yang sebelah sana. Bagi seorang anak mungkin masih berumur 12-13 tahun, bagaimana melihat susunan kaset yang begitu rapihnya. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana seorang remaja melihat susunan kaset yang begitu asik untuk dilihat. Ya, itu Ko Akun. Ko Akun juga rest in peace karena dia sudah almarhum. Rest in peace untuk Ko Akun. Dan Ko Akun ini adalah salah satu orang yang sangat mencintai musik, sangat-sangat, saya ulangi lagi, sangatnya mungkin berjuta kali. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah membuka toko kaset. Sambil menyalurkan hobinya, membukalah dia toko kaset. Rencana awalnya itu toko kaset itu dikelola oleh teman-temannya, dia sebagai pensuplai kasetnya. Namun pada saat pelaksanaannya, rencana itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Dan karena semua inventarisnya sudah disiapkan, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kerja pada perusahaan Atlantic Record tersebut. Mungkin bagi Anda yang masa remajanya ya seumuran saya, Anda akan kenal dengan toko kaset dengan nama Musician di Sukabumi. Musician yang bertempat di, kita menyebutnya shopping center. Shopping center ini satu, ya mungkin udah zaman dulu mah tidak ada mallnya. Nah, ini seperti dengan bangunan di lantai 2. Dia posisinya kalau misalnya kita naik tangga itu ada 2, kiri dan kanan, kita naik sebelah kanan, posisinya dia ada di sebelah kanan.
Kita mau ke Di musician. depan kita adalah gedung shopping center. Cuman memang terkenalnya dibilang apa? Shopping. Shopping. Nah, orang Nah, mari bilang kita ke lantai 2 buat melihat musician, toko musician dulu. Nah, kita sudah di lantai 2. Akhirnya jadilah sebuah toko kaset musician yang pada saat itu tahun 1988. Keunikan dari toko musician ini adalah Ko Akun senang sekali dengan segala jenis musik. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana toko kaset ini isinya adalah kaset-kaset yang tidak umum. Jadi di situ Anda akan mengenal yang namanya new music, Anda akan mengenal musik-musik yang aneh selain yang sedang beredar di pasaran. Jadi bisa Anda bayangkan, kasarnya mungkin Anda mengenal Duran-Duran, tapi mungkin Anda akan bingung dengan yang namanya Australian Crawl dan lain sebagainya. Banyak sekali. New musik ini begitu banyaknya, atau mungkin band The yang mungkin Anda sendiri akan melotot mendengarnya. Ya, seperti itulah maksudnya. Jadi akun ini adalah seseorang yang dia punya musiknya udah melebihi dari orang pada umumnya. Kesatu, dia adalah seorang yang begitu mencintai musik. Kedua, dia adalah seorang yang kerja di perusahaan rekaman yang membuat kaset, Atlantic Record. Satu lagi adalah dia pemilik toko kaset musician. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana dia cintanya terhadap musik. Nah, di situ saya sebagai keponakannya diminta untuk membantu menjalankan usaha toko kaset ini. Dan yang direkrut semua itu adalah ponakan atau omnya, karena belum mempercayakan kepada orang lain. Dan menurut saya ini salah satu terobosan gila pada waktu itu, karena bisa memilih kaset sendiri dengan bebas, kemudian disediakan tempat untuk mencoba mendengarkan musik cocok atau enggak, disediakan tape pada zaman dahulu yang kalau nggak salah mereknya Teak, dengan lengkap dengan earphone yang besar, disediakan situ. Bila mana cocok baru ke kasir bayar, begitu. Pada saat itu baru satu-satunya itulah toko kaset di Sukabumi yang seperti itu. Jadi terobosan baru, dan memang ternyata rame. Dia memasukkan ke Sukabumi ini kaset-kaset yang mungkin tidak banyak orang yang suka. Dan disitulah mulai kami-kami yang senang musik mengeksplor musik sedalam-dalamnya. Dan bagaimana caranya ketika kami waktu dulu ketika masih sekolah mungkin ya, dengan uang dana yang terbatas, kami harus memiliki sebuah kaset. Kalau nggak ada beliau, mungkin kita nggak terlalu kaya gitu referensi. Karena mungkin di toko-toko lain tidak menjual yang tidak akan laku. Kalau Ko Akun mah cuek, laku telaku, kok aja di display. Ya emang, memang. Jadi orang taunya ada Return to Forever. Itu dari mana kalau nggak dari toko itu di Sukabumi? Di Bandung pun mungkin kita ke Bandung jarang banget gitu ya, ke toko kaset, ke Jota, ke mana. Tapi di Sukabumi ada toko yang ada semua genre. Terus dan nggak yang semua laku gitu. Kan itu sistemnya dulu nggak retur ya, udah diambil habis, udah putus. Jadi dari segi ekonomi mungkin dia sangat berani, dia tidak peduli dengan itu. Kita nih wawasan musik kan terbatas, waktu itu sumber informasi jarang. Ya. Majalah juga tidak pernah menulis grup-grup yang seperti Orexis, band-band
yang akhirnya saya suka karena referensi dari Wakun. Nggak mungkin kalau dia nggak jualan itu, saya nggak mungkin tahu grup itu. Jadi Wakun itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan wawasan Kami di sini. kami di sini yang akhirnya jadi lebih lebih wide wawasannya karena kita beragam ke source-nya gitu kan. Ya, Yang kita rasain saya sangat berterima kasih kepada almarhum, beliau sudah memberikan edukasi, siap. Mantap. itu aja, dan rest in peace Ko Akun. Mungkin ada satu pengalaman yang unik mungkin. Ya, yang saya banyak ketolong tuh kan bisa ngutang. Jadi Ko Akun mah asal kita kelihatannya serius, udah bawa dulu aja. Ya, Tinggal kita yang bagaimana ngerjain dulu. caranya? Itu bayaran. Saya tuh sebetulnya bayar sekolah, bayar SPP itu kan dikasih tanggal 5, tanggal 6 gitu kan. Tapi sampai tanggal 30 Belum dibayar. Ya, tetap usaha telepon. Saya ngumpulin duit jajan tuh 500 perak supaya menggantikan uang yang udah SPP. dipakai SPP. Tapi Mantap. kasetnya udah saya dengerin gitu kan. Jadi hip hop pun waktu itu Ya, mungkin nggak banyak. nggak banyak. Jadi saya susah nyari album tertentu. Tinggal bilang, saya waktu itu inget Black Rock and Roll. Di hip hop pun itu tidak terlalu populer. Jadi dia Dicariin bawain, dia. dicariin, dibawain. Wah, gila. Ini bukan, nah ya itu. Otomatis kan udah dibawain, udah dibayar. Jadi orang kok kodok karena tas, ayo duit bayaran ya guys. Begitu. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Ko Akun almarhum, kita doakan amal baiknya sudah Amin, itu amin. bermanfaat buat kita, buat kami. Entah itu yang mau jadi apapun ya, mau jadi musisi apa enggak, pokoknya dia udah memberikan edukasi yang bermanfaat. Siap. Gitu, Siap. Kai. Thank you.